Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membahas soal uraian dari penilaian akhir semester yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, langsung saja ya kita bahas dari soal yang pertama. Ada dua bilangan positif berurutan. Jumlah kuadratnya adalah 85. Jumlah kuadrat itu adalah dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kan dia bilangan positif berurutan. Berarti kalau yang bilangan yang pertamanya X, yang satunya lagi X plus 1. Dikuadratkan jadi X kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat, berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kan. Sama dengan 85. Nah, kita jumlahkan, kemudian yang 85 Ibu pindah juga ke sebelah kiri. 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kurangi 85, berarti 2X kuadrat ditambah 2X min 84 sama dengan 0. Nah, kemudian Ibu bagi 2 semuanya. X kuadrat ditambah X dikurangi 42 sama dengan 0. Ibu selesaikan dengan metode faktorisasi. Jadi, cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 42, kalau dijumlahkan hasilnya 7. Jadi, ketemunya X sama dengan min 7. Jadi, bilangannya kan 7 sama min 6. Ketemunya X sama dengan min 7 dan X sama dengan 6. Nah, yang kita tahu dari informasinya kan dua bilangan itu positif. Jadi, kita pakai yang X-nya 6. Kalau X-nya 6, berarti bilangan satunya kan X plus 1. Berarti satunya adalah 7. Bilangannya adalah 6 dan 7. 6 dan 7 ya, dua bilangan positif. Bukan 6 dengan min 7, meskipun dapatnya 6 dengan min 7, tapi kita ambil yang X-nya 6, kemudian bilangan satunya X plus 1, berarti 6 plus 1 sama dengan 7. Gitu. Bukan tiba-tiba min 7-nya diganti 7, bukan. Tapi karena satunya X plus 1. Kemudian yang nomor selanjutnya. Setahun lalu umur seorang ayah adalah 8 kali umur anaknya. Ini Ibu kasih tahu ya, kalian biasanya kelirunya yang karena setahun lalu berarti kan umur ayahnya dikurangi 1 ya. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah Y-nya tidak dikurangi 1 juga, padahal setahun yang lalu umur anak juga Y juga dikurangi 1 kan, otomatis. Jadi, X min 1 sama dengan 8 kali umur anaknya. Meskipun umur anaknya Y, kalau setahun yang lalu berarti juga Y min 1. Jadi, X min 1 sama dengan 8. Ini Ibu kalikan satu-satu. 8Y dikurangi 8. Kemudian, satunya pindah ke ruas kanan. Jadi, plus 1. X sama dengan 8Y min 7. Nah, informasi yang selanjutnya. Sekarang umur ayah tersebut adalah kuadrat dari umur anaknya. Berarti X, sekarang kan X, sama dengan kuadrat dari umur anaknya, sama dengan Y kuadrat. Nah, X kan sama dengan X. Kemudian, yang pertama Ibu tuliskan yang ini, 8Y min 7 itu sama dengan X juga. X itu Y kuadrat. Nah, kemudian Ibu pindahkan ke ruas kanan semuanya. Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini lagi-lagi Ibu selesaikan dengan faktorisasi. Ketemunya Y sama dengan 7 atau, ini Y ya, keliru maaf. Y sama dengan 7 atau Y sama dengan 1. Kita pilih yang Y sama dengan 7. Kenapa? Karena kalau Y sama dengan 1, berarti setahun yang lalu kan umur anaknya 0. Tidak bisa dimasukkan 8 kali 0. Gitu. Jadi, kemudian dimasukkan ke sini juga nggak bisa. X sama dengan 1 kuadrat. Masa umur ayahnya 1? Kan nggak ya. Berarti umurnya anaknya sekarang adalah 7 tahun. Umur ayahnya 49. Gitu. Nah, selanjutnya. Jumlah kelereng Faiz dan Ghazi masing-masing adalah 35. Mula-mula adalah 35. Jadi, Ibu misalkan kelerengnya Faiz itu X, kelerengnya Ghazi itu Y. Jumlahnya 35, berarti X tambah Y sama dengan 35. Berarti kalau kelerengnya Faiz saja adalah 35 dikurangi Y. Nah, kemudian hasil kali
karena masing-masing kelerengnya itu hilang 4 butir, jadi yang awalnya X jadi X-4, yang awalnya Y jadi Y-4. Nah, hasil kalinya setelah hilang itu hasilnya adalah 180, berarti X-4 dikali Y-4 itu adalah 180. Nah, karena kita pakai persamaan kuadrat yang satu variabel, jadi kalian pilih yang X saja atau yang Y saja. Ini Ibu ganti yang Y saja, karena X tadi kan Ibu sama dengan kan 35 min Y, berarti X-nya diganti 35 min Y, X kan, kemudian tetap dikurangi 4. 35 min Y min 4, kemudian dikali Y min 4, sama dengan 180. 35 min 4 kan 31, 31 dikurangi Y dikali Y min 4 sama dengan 180. Nah, kemudian dikalikan seperti air mancur, 31 kali Y, 31Y, 31 kali min 4, min 124, min Y kali Y, min Y kuadrat, min Y kali min 4, plus 4Y, sama dengan 180. Kemudian tinggal dihitung yang sama-sama aja, 31 ditambah 4 kan 35. 35Y dikurangi 124 dikurangi Y kuadrat sama dengan 180. Kemudian dipindah ke ruas kanan. Y kuadrat dikurangi 35Y ditambah 124 ditambah 180 sama dengan 0. Nah, kemudian diselesaikan, dicari faktornya. Ibu pakai metode faktorisasi. Terserah ya, kalian mau pakai metode yang mana, kan kemarin Ibu ajarkan 3. Jadi harus bisa 3-3-nya, tapi untuk dipakai terserah nanti kalian, menurut kalian yang lebih mudah yang mana. Karena menurut Ibu yang lebih mudah yang ini, berarti Ibu pakai yang ini. Kalau menurut kalian yang lebih mudah yang MKS atau yang rumus kuadratik, ya kalian pakai yang itu. Gitu. Nah, kemudian ketemunya Y sama dengan 19 atau Y sama dengan 16. Nah, sama aja kalau misal Y tadi kan punyanya Gazi ya. Nah, kalau Gazinya 19, Faiznya 16, atau kalau Gazinya 16, Faiznya 19, sama aja. Berarti kelerengnya keduanya itu boleh dibolak-balik, 16 dan 19 pokoknya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 5. Ibu minta kalian tunjukkan A, B, dan C-nya. Tidak muluk-muluk. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, hanya 2 saja ya, bukan 2x kuadrat. 2. Kemudian B-nya adalah min 7. Tandanya ikut ya. Min, kalau di sini min 7 berarti min 7. Tidak perlu x. Jadi A-nya 2, B-nya min 7, dan C-nya 5. Paham? Kemudian yang ditanyakan, tentukan nilai diskriminan dari persamaan berikut. Persamaan tersebut. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi kan min 7 ya. Ingat ya, kenapa Ibu tekankan tidak perlu X kuadrat, tidak perlu ditulis, karena B itu memang hanya koefisiennya saja dan tandanya. Kalau misal kalian B-nya min 7X, berarti nanti di sini ada X-nya dong. Gitu. Kalau A-nya 2X kuadrat, berarti nanti A-nya di sini ada X kuadratnya juga. Kan enggak ya? Jadi, cuman bilangannya saja, min 7 dikuadratkan dikurangi 4AC, A-nya 2, C-nya 5, dan seterusnya. Kemudian, dapatnya diskriminannya adalah 9. Nah, yang ini itu adalah yang poinnya besar. Ibu lihat proses kalian mengerjakan. Jadi, cari penyelesaian dari persamaan berikut dengan 3 metode, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Yang harus kalian tahu, hasil dari semua metode itu harus sama, karena metode itu hanya cara untuk mendapatkan hasil. Dan hasil itu kan hanya satu. Hasil dari matematika itu pasti. Jadi, mau caranya pakai yang manapun, hasilnya harus tetap sama. Ini ya, ini Ibu yang pakai metode MKS. Ini yang MKS. Ketemunya X1-nya 7, X2-nya 2. Kemudian yang ini, yang pemfaktoran, 7 dan 2. Yang rumus kuadratik juga 7 dan 2. Jadi, Ibu tidak hanya lihat hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Jadi, setiap proses, setiap ide yang kamu tuliskan, Ibu hargai. Gitu.
Dan selanjutnya, ini yang terakhir ya. Nah, ilustrasi yang terakhir, jadi Ibu punya persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2. Ingat ya, kita punya rumus jumlah akar dan hasil kali akar. Jumlah akar adalah X1 tambah X2 itu min B per A. B-nya kan min 2. A-nya 1, berarti min 2 per 1. Min ketemu min kan jadinya positif. Jadinya 2. X1 tambah X2 adalah 2. X1 kali X2 adalah C per A. C-nya negatif 2, berarti min 2 per 1 sama dengan min 2. Kemudian lagi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini kan kita kan X1 sama X2-nya belum tahu ya. Bukan berarti X1 tambah X2 dikuadratkan. Karena X1 tambah X2 dikuadratkan, nanti kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2. Nah, karena ada tambah 2X1 X2, jadi Ibu kurangkan biar hasilnya hanya ini saja. X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2. X1 tambah X2 tadi kan kita punya 2 ya, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 tadi kan min 2, berarti min 2 kali 2, jadinya plus 4. 4 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir, ini ada pecahan seperti ini. Kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan silang. X2 kuadrat. X2 kali X2 ditambah X1 kali X1, X1 kuadrat per, ini yang bawah dikalikan X1 kali X2. X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat, nah kita sudah punya dia 8. Kemudian X1 kali X2 kita juga sudah punya min 2. Berarti 8 dibagi min 2 hasilnya adalah min 4. Gitu. Jadi kalau ada soal, yang terpenting adalah kalian baca, kalian pahami, dan kalian bayangkan dulu. Ini pernah dapat nggak materinya gitu. Kayak ini tuh mirip konsepnya sama apa, baru kalian tentukan rumus yang akan kalian cari. Jangan dapat soal langsung, aduh mikir kayak ini pakai gimana ya, ini harusnya gini nih, X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Enggak, padahal kita kan punya rumusnya sendiri-sendiri, kita punya konsepnya sendiri-sendiri. Jadi kalau belajar, usahakan belajar memahami konsep, bukan menghafalkan rumus. Kalau kalian hanya hafal rumus, soalnya dibalik dikit aja, udah pasti nggak bisa. Tapi kalau kalian paham konsepnya, rumus itu gampang belakangan. Nanti menghafalkan rumus ya insya Allah lebih gampang karena konsepnya sudah paham gitu. Kalau rumusnya lupa-lupa gitu, nanti kita pikir lagi konsepnya gimana, nanti bisa inget insya Allah gitu. Itu ya, cuman tambahan dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan untuk kalian yang masih bingung sebelumnya gitu. Dan kalau memang masih ada yang bingung, boleh silakan ditanyakan kepada Ibu. Boleh langsung di grup atau PC, boleh chat atau telepon atau terserah yang menurut kalian lebih mudah untuk memahami gitu ya. Nah, Ibu akhiri pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.